Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang materi hidrokarbon pada bagian tata nama alkana. Pada bagian ini kita akan membahas tata nama alkana sebelum nantinya kita bersambung ke video selanjutnya tentang tata nama alkena dan alkuna. Selanjutnya untuk alkana, ini yang akan kita bahas secara lengkap di sini, yaitu alkana ciri khasnya adalah ikatannya tunggal. Antar atom C-nya tidak ada ikatan rangkap. Rumus umumnya sebagai berikut: Cn H2n plus 2. Adapun homolognya atau daftar 10 C pertama pada alkana sebagai berikut. Di sini ya, dari C1, C2, C3, C4 sampai dengan C10 termasuk namanya. Ini yang perlu kalian pahami dan hafalkan. CH4 itu adalah suku pertama dari alkana bernama metana. Sampai dengan misalkan C8 namanya oktana. Kenapa yang di bagian belakang ini ananya saya buat warnanya berbeda? Maksudnya ini akan sama dengan alkena, hanya mengganti kata ana ini menjadi ena. Jadi kalau misalkan C5H12 namanya pentana, tapi kalau berupa alkena nantinya bernama pentena. Demikian pula kalau alkuna akan bernama pentuna. Dari sini pertanyaannya adalah, mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau C-nya 7 hanya harus 16? Kenapa kalau C-nya 10 harus 22? Kita ambil sebuah kasus di sini. Tentukan rumus untuk C15. Bagaimana untuk menentukan C15 itu akan hanya jumlahnya berapa? Kita menggunakan rumus umum Cn H2n plus 2. Jadi kalau C-nya 15, berarti ini adalah N, yaitu dari rumus ini sebagai Cn. Berarti ini C15, maka hanya akan dihitung dengan cara 2 kali N ditambah 2. Makanya di sini 2 kali 15 tambah 2 atau 32. Jadi rumus akhirnya adalah C15H32. Selanjutnya untuk tata nama alkana. Untuk tata nama alkana nanti dibagi menjadi dua bagian. Alkana yang rantainya lurus atau tidak bercabang, ini akan sangat sederhana penamaannya, yaitu dengan cara tentukan jumlah atom C-nya, atau di sini dikatakan rantainya ada C-nya jumlahnya berapa. Untuk namanya nanti diawali dengan N strip. Kita baca sebagai normal. Kita lihat di sini ada kasus misalkan seperti ini. Kita bisa menghitung C-nya ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 buah C. Sekarang kita kaitkan ke tabel yang tadi saya paparkan di depan untuk sebaiknya dipahami dan dihafalkan. Dari sini, karena C-nya 4, berarti namanya butana. Kita tinggal menambahkan N butana dengan cara N strip butana. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang lain. Misalkan di sini ada struktur seperti ini, kita hitung C-nya. Ternyata di sini ada C sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita lihat di tabel, C5 itu bernama pentana. Berarti nama struktur ini adalah N-pentana. Jadi pentingnya kalian menghafalkan atau memahami dari nama homolog dari alkana ini mulai dari 1 sampai 10. Terus selanjutnya bagaimana kalau untuk alkana yang bercabang? Mungkin agak sedikit berbeda dari alkana yang rantai lurus. Jadi ini agak sedikit kompleks, ada beberapa aturan yang harus diikuti. Yang pertama adalah menentukan rantai terpanjang, di sini sebagai rantai utama. Kemudian di luar rantai utama atau rantai yang terpanjang tersebut kita sebut sebagai alkil. Kemudian yang ketiga itu kita harus melakukan penomeran dari rantai utama. Yang keempat, kita tentukan jenis alkil yang sama. Misalkan ada alkil yang sama, kita harus memberi awalan. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu jenis alkil, maka harus disebutkan sesuai urutan alfabetis. Kita mungkin akan lebih enak kalau dicontohkan pada sebuah kasus atau soal. Contoh di sini. Di sini sebelum saya sampai penamaan akan saya jelaskan mengenai penomeran rantai utama. Bagaimana sih menomeri rantai utama? Apakah bebas dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau mungkin dari yang lain? Itu ternyata ada aturannya. Kita lihat pada kasus ini, misalkan ada struktur seperti ini. Bagaimana kita memberikan penomeran? Yang pertama yaitu
tentukan rantai utama. Tentunya kita menghitung rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Pada kasus ini, di sini adalah rantai utama. Terus selanjutnya di luar rantai utama berarti berupa alkil. Pada kasus ini ternyata alkilnya ada dua yang berupa metil semua. Berarti rantai utama. Terus kalau ada gugus lain itu berarti alkil. Selanjutnya setelah kita menentukan ini, kita mengasih penomoran. Alasannya kenapa, yang jadi pertanyaan di sini mestinya kenapa harus dari kiri ke kanan, tidak dibalik dari kanan ke kiri. Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk penomorannya, misalkan kita menomorkan dari kiri, berarti kita mendapatkan alkil yang ada di bawah ini dan di atas ini ada di nomor 2 dan di nomor 3. 2 dan 3. Sedangkan kalau misalkan kita menomorinya dari kanan ke kiri, berarti alkil yang ada di atas dan di bawah ini akan mendapatkan nomor 3 dan 4. Kalau kita jumlah 2 dan 3 itu 5, sedangkan 3 dan 4 7. Berarti akan lebih baik kalau diberi nomor dengan jumlah yang kecil. Berarti ini bisa kita simpulkan penomorannya harus dari kiri dengan alasan dia akan mendapatkan nomor yang lebih kecil. Atau untuk kasus yang lain seperti ini, sama seperti sebelumnya. Untuk penomoran yang pertama tentukan rantai utama, yaitu rantai terpanjang. Terus yang kedua, gugus di luar rantai utama itu berupa alkil. Di sini alkilnya ada dua juga. Terus yang jadi masalah penomoran. Untuk kasus ini penomoran harus dari kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Karena dengan dari kanan ke kiri kita mendapatkan alkil di nomor 2 dan 4. Sedangkan kalau kita nomornya dari kiri, kita akan mendapatkan alkil di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Artinya nomornya akan lebih besar kalau dari kiri, sehingga akan lebih benar atau lebih dikehendaki kalau penomorannya dari kanan. Dengan begitu alkilnya lebih kecil, yaitu 24 hanya 6, sedangkan 35 8. Berarti ini penomoran harus dari kanan. Kesimpulannya dari dua ini penomoran tidak harus dari kiri dan tidak harus dari kanan. Jadi lihat rumus strukturnya. Terus bagaimana kalau untuk kasus yang ketiga? Untuk kasus yang ketiga ini hati-hati. Rantai utama itu tidak harus lurus, tapi boleh belok. Berarti kalau pada kasus ini, ingat rantai utama adalah rantai terpanjang. Berarti rantai utamanya berupa L, seperti ini. Sekali lagi, rantai utamanya berupa L, tidak harus lurus. Kenapa tidak lurus? Kalau lurus, kita hanya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau belok berupa L, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita memilih ini sebagai rantai utama karena dia rantai yang terpanjang. Adapun yang di luar rantai utama dia sebagai alkil. Sekarang penomoran. Untuk penomoran sama seperti halnya di contoh 1 dan 2, kita harus menentukan sama seperti di contoh soal nomor 1 dan 2, penomoran itu harus mendapatkan agar alkil ini di nomor yang kecil. Berarti kalau bisa dibayangkan kalau dari kiri ke bawah alkilnya ini nomor berapa, sedangkan dari bawah ke kiri, dari bawah kanan ini ke kiri nomor berapa. Kesimpulannya di sini kita akan lebih menguntungkan kalau penomorannya dari bawah, yaitu alkil ini akan mendapatkan nomor 3, sedangkan kalau penomoran dari kiri, alkil akan mendapatkan nomor 4. Jadi di sini lebih dikehendaki untuk alkil mendapat nomor yang kecil. Dan ada catatan penting di sini, rantai utama tidak harus lurus, artinya tidak harus mendatar, tapi boleh belok asal dia menjadi rantai yang terpanjang. Ini tentang penomoran rantai utama. Sekarang bagaimana untuk penamaan? Untuk penamaan ada dua syarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Yang pertama tentang rumus atau nama homolog dari alkana dari C1 sampai C10. Terus yang kedua adalah daftar alkil tentunya. Untuk daftar alkil ini adalah daftar rantai samping atau rantai yang atau gugus yang ada di luar rantai utama. Contoh, misalkan kita mau menamakan struktur seperti ini. Sama seperti halnya di aturan awal, kita harus menentukan rantai utama. Di sini adalah rantai yang terpanjang. Kita sudah menemukan, yaitu rantai terpanjangnya berupa rantai sepanjang 4 buah C atau rantai utamanya adalah 4C. Tentunya nanti dari 4C ini pasti namanya adalah butana. Dari rantai yang terpanjang ini berarti ada gugus yang di luar rantai utama adalah alkil. Di sini alkilnya berupa metil. Kita bisa melihat di tabel. Metil CH3. Berarti nama metil ini diambil dari nama gugus alkil ini yang sesuai. Ini diharapkan kalian paham dan hafal dari nama alkana dan alkilnya.
Berarti ini ada metil. Selanjutnya kita memanfaatkan materi sebelumnya yaitu penomeran. Ingat, penomeran disarankan agar alkil mendapatkan nomor terkecil. Berarti untuk kasus ini nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4. Karena kalau dari kanan alkil nanti di nomor 3, sedangkan dari kiri nomor 2. Sekarang untuk penamaan. Untuk penamaannya tinggal kita menyebutkan alkilnya terlebih dahulu beserta letaknya. Berarti kita menamakannya 2 metil. Kenapa ada angka 2 ini? Karena metil ini berada di nomor 2. Berarti 2 strip. Ini aturan. Jadi harus diikuti seperti ini. 2 strip metil. Setelah disebutkan alkilnya, nggak ada alkil yang lain, tinggal rantai utamanya. Rantai utamanya 4C. Berarti namanya butana atau C4. Berarti di sini 2 metil butana. Ini yang perlu dipahami pada bagian dasar. Ini jangan lupa ya, terutama untuk tata nama alkananya C1 sampai 10 sama alkil. Kita contohkan untuk kasus yang lain. Ini masih saya kasih untuk panduan aja. Harusnya kalian sudah bisa memahami dan menghafalkan. Untuk kasus yang seperti ini, kita lihat. Ini nanti akan agak unik di bagian penomeran. Tapi sama, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya ini yaitu 5. Setelah rantai utama kita tentukan, kita menentukan di sini ternyata 5C atau nanti namanya pentana. Selanjutnya rantai yang di luar, yaitu kita sebut dengan rantai alkil atau gugus alkil, maaf. Di luar rantai utama kita sebut gugus alkil. Di sini ada 2 alkil yang sama berupa CH3, yaitu alkilnya berupa metil, dan ada 1 alkil yang ada di atas yang berupa C-nya ada 2, berarti kita lihat di sini berupa etil. Berarti alkilnya ada metil sebanyak 2 dan sebuah etil. Pertanyaannya tinggal bagaimana kita menentukan penomeran, apakah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Pada kasus ini kita akan melihat hal yang menarik karena kalau dari kiri kita lihat alkil ini akan mendapatkan nomor 2, 3, 4. Sedangkan kalau dari kanan 2, 3, 4. Karena ini sama baik dari kiri dan kanan, kita mempunyai kebebasan untuk memberi nomor baik dari kiri kanan maupun kanan ke kiri. Misalkan saya ambil penomorannya dari kiri ke kanan. Dari sini kita akan mendapatkan alkil di nomor 2, 3, dan 4. Nah, untuk menamakannya kita dapat nama seperti ini. Pertanyaannya sekarang tinggal kenapa kok etil dulu bukan metil? Etil dituliskan terlebih dahulu karena dia mempunyai alfabet yang lebih dulu. Berarti dia secara alfabetis menang. Etil dari huruf E, sedangkan metil dari huruf M. Jadi kita melihatnya aslinya namanya metil. Adapun di sini ada di, nanti saya dijelaskan di belakang. Etil dengan metil tentunya lebih dulu etil. Jadi etil ini harus ditulis terlebih dahulu dengan cara menuliskan posisinya. Etil itu ada di nomor 3. 3 strip etil. Karena di sini ada alkil yang lain selain etil, kita pisahkan lagi dengan tanda strip. Strip. Nah, kenapa kok di sini ada 2,4? Karena di posisi 2 dan 4 ada alkil yang sama, yaitu metil. Di sini, berarti kita cukup menulisnya 2 dan 4, kita tulis 2,4 strip metil. Tapi karena ada jumlahnya 2, berarti di sini kasih awalan di. Nah, awalan di ini adalah awalan jumlah metil. Asalnya dari sini. Jadi kalau jumlah alkilnya ya secara umum, tidak hanya jumlah metil ya, jumlah alkilnya kalau misalkan berupa metil ya dimetil karena ada 2 alkil yang sama. Misalkan kasus ini kok ada 3, berarti namanya trimetil. Dan seterusnya misalkan ada 3, 4, 5, 6. Ini awalan satuan. Jadi nama lengkapnya adalah di nomor 3 ada etil, di nomor 2 dan 4 ada metil sebanyak 2, berarti namanya dimetil. Karena rantai utamanya 5, berarti namanya pentana. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang tata nama alkana. Untuk tata nama alkena dan alguna bisa disaksikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.